Pada tahun di mana manusia tidak lagi memposting makanan mahal di Instagram, karena pada tahun itu satu-satunya sumber makanan yang tersisa adalah jagung. Debu selalu berhembus setiap saat sehingga bisa disimpulkan bahwa planet bumi sedang sekarat dan tidak layak untuk ditinggali. Ini adalah Cooper. Beliau merupakan mantan pilot Amerika yang sudah pensiun karena insiden kecelakaan pesawat yang dialaminya di masa lalu. Cooper sendiri tinggal bersama ayah mertuanya dan kedua anaknya yang bernama Tom dan Murphy. Pada adegan ini, Murphy anaknya mengeluhkan jika dirinya sering mengalami fenomena yang aneh di kamarnya, di mana beberapa buku sering terjatuh sendiri dari atas rak. Dan Murphy menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan hantu. Tetapi karena keluarga mereka sangat ilmiah sekali, Cooper mengatakan untuk jangan suuzon kepada hantu dan jangan menyimpulkan sesuatu tanpa observasi dan menganalisa terlebih dahulu. Saat akan mengantar Tom dan Murphy ke sekolah, tak diduga ban mobilnya bocor dan berhenti tepat di ladang jagung. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kemunculan sebuah pesawat tanpa awak yang melintas beberapa meter tepat di atas kepala mereka. Karena Cooper mantan pilot, dia mengetahui bahwa pesawat robot tanpa awak tersebut sudah tidak lagi digunakan, sehingga dia memutuskan untuk mengejarnya. Alasannya, karena di pesawat tersebut terdapat panel surya yang bisa dia manfaatkan sebagai sumber daya untuk menggerakkan beberapa alat di ladangnya. Dengan laptop canggihnya, Cooper pun berusaha mengendalikan pesawat tersebut hingga harus mengejarnya sampai ke ujung jurang. Dad! Alhasil, dia mendapatkannya. Sedikit pengetahuan, panel surya adalah sebuah alat atau benda yang digunakan untuk mengubah cahaya matahari menjadi listrik, dan alat secanggih itu sebenarnya sering kita temui pada sebuah kalkulator. Dan malah Cooper pun langsung mendatangi guru, di mana Murphy diskors akibat perkelahiannya dengan teman sekelasnya hanya karena sebuah perdebatan mengenai Apollo, yang di mana Murphy mempertahankan argumennya sesuai yang diajarkan oleh Cooper. Dan bukannya marah, Cooper justru dengan santai menghadapi masalah tersebut. Ayah favorit. I got you suspended. Tak lama Cooper mendapatkan telepon dari ayah mertuanya di mana terjadi sesuatu yang aneh di kediamannya. Dan saat tiba di rumah, Cooper dikejutkan saat melihat beberapa mesin otomatis miliknya bergerak ke satu titik, yaitu rumahnya sendiri. Ketika masuk kamar Murphy, terlihat beberapa buku di rak miliknya sudah tergeletak di bawah. Dan sesuai dengan yang dikatakan Murphy mengenai hantu tersebut, Murphy mengira bahwa itu benar-benar dilakukan oleh hantu yang mencoba berkomunikasi dengan mereka. Tetapi untuk sementara, Cooper menyimpulkan bahwa itu hanya sebuah anomali yang tidak biasa, seperti hujan ikan, danau kering tiba-tiba, dan gravitasi yang terjadi akibat perubahan alam. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Cooper dan keluarga pergi ke sebuah pertandingan baseball, di mana di sana terjadi sebuah badai pasir yang mengakibatkan pertandingan harus bubar dan mereka semua pun pulang. Namun kembali terjadi hal yang mengejutkan, di mana saat mereka tiba di kamar Murphy, lagi-lagi mereka melihat anomali aneh tersebut. Debu yang masuk dari luar terjatuh dan membentuk beberapa garis yang nampak seperti kode untuk dipecahkan. Entah apa penyebabnya, namun Cooper berhasil memecahkan misteri tersebut dengan merubah garis-garisnya ke dalam biner yang menghasilkan sebuah koordinat suatu lokasi. Terdengar rumit memang, namun jika saya jelaskan secara detail pun kalian belum tentu mengerti karena saya juga nggak paham. Pokoknya inti dari fenomena tersebut adalah ada sesuatu atau seseorang yang mencoba berkomunikasi kepada Cooper dengan bahasa tadi berupa kode-kode biner yang semacam Morse, semapur, dan sebagainya entahlah, sehingga timbul pertanyaan tentang siapa atau apa itu. Nanti akan terjawab. Dengan kode biner yang sudah diterjemahkan dalam koordinat tersebut, Cooper memutuskan untuk mencari lokasinya dan tak diduga Murphy diam-diam ikut bersamanya. Sesampainya di sana, tak diduga itu adalah sebuah fasilitas rahasia, yaitu NASA. Step away from the fence! Di situ Cooper bertemu dengan seekor robot yang bernama TARS. Robot ini memiliki kecerdasan buatan atau AI sehingga dia bisa berpikir sendiri layaknya manusia pada umumnya. Where's my daughter? Don't make me take you down again. Sit down. Masuklah seorang wanita bernama Amelia Brand yang merupakan salah satu astronot di fasilitas tersebut. Dan akhirnya terungkap bahwa mereka, para NASA ini, sedang membangun sebuah pesawat untuk mengirim manusia ke planet lain karena planet bumi diperkirakan tidak layak lagi untuk dihuni. Bukan tanpa alasan, mereka memprediksikan itu karena satu-satunya bahan pangan yaitu jagung tak lama lagi juga akan punah. Fakta lainnya, mereka menemukan sebuah anomali tak biasa seperti yang terjadi di rumah Cooper, di mana mereka menemukan sebuah lubang cacing atau wormhole
di mana lubang cacing ini berupa portal seperti pintu ajaib Doraemon yang mampu membawa mereka ke galaksi lain. Dan 10 tahun lalu mereka mengirimkan 12 astronot untuk dikirim ke sana dengan tujuan untuk mencari planet lain di galaksi lain yang layak huni seperti planet bumi. Para astronot ini memiliki misi untuk meneliti planet-planet tersebut, mengirim data ke bumi dan menunggu di sana untuk dijemput. Dan untuk itu mereka membutuhkan seorang pilot yang cocok dalam misi selanjutnya. Dan orang itu adalah Cooper. Cooper pun bertanya, apa yang akan kita lakukan setelah kita menemukan rumah baru? Profesor menjawab, ada 2 rencana. Pertama, mengirim seluruh umat manusia ke rumah baru mereka dengan menggunakan pesawat raksasa yang sebenarnya masih dalam tahap pembuatan. Kedua, membawa benih manusia itu sendiri yang berupa sel telur, di mana jika rencana pertama tidak berhasil, mereka masih bisa mengembangkan manusia baru dengan sebuah alat yang sudah disediakan. Dan yang menjadi masalah untuk Cooper adalah jika rencana pertama tidak berhasil, bagaimana dengan orang-orang di bumi termasuk anaknya? Dan itulah alasannya kenapa rencana pertama lebih menyenangkan. Dan sebagai jaminannya, sang profesor berjanji ketika Cooper kembali ke bumi, pesawat raksasa tersebut akan sudah selesai saat itu juga. Find us a new home. I will have solved the problem of gravity. Masalah pun timbul tatkala Murphy tidak rela jika Cooper pergi keluar angkasa sana dan meninggalkannya di planet bumi. Hal itu tentu menjadi sebuah dilema tersendiri bagi seorang ayah seperti Cooper. Dan untuk terakhir kalinya, Cooper menghampiri Murphy untuk mengucapkan selamat tinggal. Berharap ayahnya akan berubah pikiran, di situ Murphy menunjukkan bahwa dirinya berhasil menerjemahkan anomali tersebut berdasarkan beberapa buku yang jatuh dari rak yang akhirnya membentuk suatu kata, yaitu tinggallah. Untuk menghibur Murphy, Cooper pun memberikannya sebuah jam tangan yang di-setel sama dengan jam tangan miliknya. Karena saat nanti pulang kembali ke planet bumi, mungkin saja saat itu usia mereka akan sama karena perbedaan ruang dan waktu. Tapi hal itu justru membuat Murphy makin sedih karena berarti Cooper sendiri tidak tahu kapan dia akan pulang ke planet bumi. Don't make me leave like this, Murph. Dengan perasaan berat hati, Cooper pun berangkat meninggalkan mereka semua. You look after our place for me, all right? 9, 8, 2, all engines look good, beginning roll program. Stage 1. Saat lepas landas, Robotars pun mencoba melucu dengan mengatakan dark jokes agar mereka tidak tegang. Tapi justru, hal itu membuat Cooper risih dan meminta Tars menurunkan pengaturan humornya ke 75%. Everybody good? Plenty of slaves from my robot colony? Setelah tiba di pesawat utama antar galaksi yang bernama Endurance, mereka pun langsung berangkat menuju tak terbatas dan melampauinya. Dan perlu diketahui bahwa dalam perjalanan mereka ke sana, Cooper dan kawan-kawan tidur di dalam Cyrosleep, semacam hibernasi, tidur panjang yang bisa menjaga kondisi mereka tetap stabil dan tetap pada kondisi pertama saat mereka bangun. The earth looks amazing from here. Setibanya di dekat planet Saturnus, mereka pun bangun dari tidur panjangnya. Oh ya, saya belum menjelaskan bahwa ada 4 orang termasuk Cooper yang ikut dalam misi ini. Ada Amelia Brand, Romley, dan Dolly. Setelah bangun, Cooper pun melihat rekaman yang dikirimkan selama dirinya tidur panjang. Terlihat di situ ada Tom anaknya yang menyapa dirinya. Sementara itu, sang mertua mengatakan bahwa Murphy masih ngambek dan belum mau menyapanya. Hal itu tentu membuat seorang ayah seperti Cooper sangat sedih. I'm sorry, Coop. You're old man. We'll try again next time. Tak lama, Romley pun menunjukkan bahwa mereka sudah dekat dengan lokasi wormhole atau lubang cacing tersebut. Cooper mengungkapkan bahwa dirinya tak menyangka bahwa lubang cacing tersebut ternyata berbentuk bola, karena setahu dia dan saya pribadi juga mengira bahwa lubang cacing ya kirain bentuk lubang. Di situ Romley pun menjelaskan bahwa ketika kita ingin pergi dari satu titik ke titik lain, diperlukan waktu tempuh yang lumayan lama. Nah, wormhole ini mampu menekuk ruang dan waktu sehingga kita bisa lebih cepat sampai. Sebagai contoh,
ketika Anda ingin pergi ke Alfamart untuk membeli Kinder Joy yang jaraknya lumayan jauh, maka kemungkinan Anda akan memakai ojol atau motor pribadi untuk sampai ke sana. Tetapi, jika Anda memiliki pintu kemana saja milik Doraemon, maka Anda hanya tinggal buka pintu, lalu sampailah Anda di depan bak kasir. Sesimpel itulah wormhole. Lantas timbul pertanyaan, siapa yang meletakkan wormhole itu di sana? Doraemon, Thanos, atau PNS Jatinegara? Hanya mereka akan siap masuk ke dalam wormhole, kita bisa melihat refleksi atau pemandangan dari galaksi lain di mana itu akan menjadi tujuan mereka setelah sampai. Dan tiba saatnya, Cooper dan kawan-kawan pun akan masuk ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Everybody ready to say goodbye to our solar system? Tiba-tiba pesawat pun bergetar dan semua peralatan tak berfungsi karena mereka berada dalam dimensi ruang waktu yang berbeda dengan kita. Hingga terjadilah suatu momen di mana terlihat ada semacam gangguan ruang waktu yang nampak seperti tangan yang ingin menjabat tangan Amelia. Mereka pun menyimpulkan bahwa itu adalah makhluk dimensi lain yang menaruh wormhole itu di situ. Setibanya di galaksi lain, mereka tidak langsung foto-foto untuk dipost di Instagram, tetapi mereka mendiskusikan untuk segera menjalankan misi pergi ke planet yang sudah ditentukan. Dimana seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa orang-orang sebelum mereka telah pergi ke sana dan mengirimkan sinyal dan data bahwa ada 3 planet yang kemungkinan layak huni. Selain itu, planet yang akan mereka tuju ternyata dekat dengan lokasi lubang hitam. Ada lagi anjir. Jika tadi lubang cacing bekerja seperti pintu kemana saja Doraemon, nah lubang hitam ini entah akan membawa kita kemana. Waktu lama, Cooper, Dolly, dan Amelia pun pergi ke planet tersebut. Romley sendiri menunggu di pesawat utama untuk mengamati dan melaporkan. Oh ya, satu lagi bahwa 1 jam di planet tersebut adalah 7 tahun di planet bumi. Hal itu lagi-lagi disebabkan karena perbedaan ruang waktu yang merujuk pada teori relativitas Einstein. Akan pergi, terlihat lubang hitam tersebut berbentuk seperti cahaya yang melingkar dan entahlah kenapa bentuknya bisa seperti itu. Mungkin penjelasan lebih lanjut bisa searching sendiri di Google. Hingga saatnya mereka sampai di planet yang dituju, yang terlihat hanyalah hamparan air luas yang tak berujung. Tak ingin membuang waktu, Amelia dan Dolly langsung keluar kapal untuk mencari di mana sumber sinyal dan data tersebut berasal. Dan yang mereka temukan hanyalah puing-puing besi kapal yang sudah hancur. Hingga bisa disimpulkan bahwa mereka yang terlebih dahulu datang ke sini sudah mati oleh kondisi ekstrim di planet tersebut. Benar saja, Cooper pun melihat sebuah ombak setinggi 1 kilometer siap datang menghantam mereka semua. Dengan cepat, dia menyuruh Amelia dan Dolly masuk ke pesawat. Dibantu oleh Casey robot, Amelia pun digendong dan berhasil masuk ke kapal. Sedangkan Dolly harus mati karena terseret arus ombak tersebut.